السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, alhamdulillah kita bermajlis di masjid ini untuk melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas kitab Umdatul Ahkam. Sekarang kita sampai di hadis yang ke-17 di bab dukhulul khala wal istitabah, bab masuk kamar mandi dan bersih-bersih dari najis, dari kotoran. Kita sampai di hadis yang ke-17. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, qal, berkata Abdullah ibn Abbas, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua penghuni yang di dalam kubur tersebut la yu'adzaban, dalam keadaan disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidaklah disiksa dalam perkara-perkara yang besar ataupun berat. Amma ahaduhuma, adapun salah satu di antara keduanya, fakana la yastatiru minal baul, dia tidak menutup aurat ketika buang air kecil. Dalam riwayat lain, la yastanzihu minal baul, dia tidak bersih-bersih, tidak menjaga jarak dari air kencingnya. Dalam riwayat lain, la yastabri'u minal baul, dia tidak memperhatikan
air kencingnya. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, maka dia adalah senantiasa yang berjalan di antara manusia dengan melakukan namimah. Fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah korma yang basah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belah pelepah korma tersebut menjadi dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan di setiap kuburnya satu pelepah korma. Faqalu ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wahai Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal tersebut? Qal, maka Rasulullah menyatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan azab dari keduanya diringankan selama kedua pelepah korma tersebut tidak kering. Hadirin yang saya muliakan, hadis ini tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di sini sebutkan takhrijnya. Kita langsung saja kepada perawi hadis. Perawi hadisnya ini adalah Abdullah ibn Abbas. Beliau adalah Abdullah ibnu Abbas ibni Abdul Muttalib Al-Hashimi, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kunyah beliau Abul Abbas, bapaknya Abbas. Jadi kunyah beliau adalah Abul Abbas dan beliau juga Abdullah ibnu Abbas. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke kota Madinah. Jadi apabila hijrah itu pada tahun 13 Hijriyah, maka lahirnya Abdullah ibn Abbas pada tahun 10 kenabian. Saya tadi ngomong 13 Hijriyah, salah ya? Kenabian ya. Pada tahun 10 kenabian. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah pada tahun 13 kenabian. Maka beliau lahir pada tahun 10 kenabian. Dan kejadian besar yang bertepatan dengan lahirnya atau pada saat Abdullah ibn Abbas lahir adalah ketika pada saat itu Bani Hashim dan kaum muslimin para sahabat diembargo oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun. Dari tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian. Diembargo, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh berniaga, walaupun punya duit tidak ada yang ladenin. Dan mereka pada saat itu para sahabat tinggalnya di Syi'ib. Syi'ib itu satu jalan yang diapit oleh dua gunung. Jadi satu jalan yang jalan tersebut diapit 2 gunung, maka para sahabat dan Bani Hashim termasuk Abu Talib tinggal bersama dengan Nabi pada saat itu. Maka pada tahun 10 kenabian di akhir-akhir embargo tersebut lahirlah Abdullah ibn Abbas. Jadi beliau sangat muda sekali. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka usia beliau berapa tahun? 13 tahun. Dinyatakan belum balik pada saat itu.
Dan beliau, Abdullah bin Abbas ini tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ke kota Madinah dan tinggal bersama dengan Rasulullah ataupun di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 atau 2 tahun saja. Sehingga termasuk keutamaannya bahwasanya bibi beliau, khalah beliau, Maimunah bintul Harith adalah salah seorang istri dari istri-istri Nabi. Sedangkan ibu beliau Ummul Fadl atau yang namanya Lubabah Al-Kubra bintul Harith. Ini adalah ibunya Abdullah bin Abbas. Ummul Fadl, Lubabah dan Maimunah kakak adik. Begitu juga ibunya Khalid bin Walid, Lubabah As-Sughra, itu adalah kakak adik semua. Sehingga ketika Maimunah radhiyallahu anha dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Maimunah radhiyallahu anha ini adalah istri yang terakhir kali dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 8 Hijriah kalau tidak salah. Dan Nabi menikahinya atas permintaan dari Abbas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Dan ketika Abdullah bin Abbas bersama dengan Abbas, bapaknya, pindah ataupun hijrah ke kota Madinah, maka beberapa kali terjadi Abbas, pamannya Nabi ini memberikan hadiah kepada Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di gilirannya rumahnya Maimunah dan yang mengirimnya adalah Abbas yang masih kecil ini. Dan secara sengaja Abbas ini radhiyallahu anhu mengirimnya ketika waktu sudah mulai agak larut malam. Yang pada saat itu apabila Nabi diketok masih bisa membuka pintu. Karena Abbas memahami radhiyallahu anhu ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya lembut. Orangnya itu memiliki kasih sayang yang luar biasa. Sehingga apabila Abbas bawa hadiah kepada Nabi, maka Nabi tidak akan menyuruhnya pulang ke rumah. Ayo minap di sini. Padahal satu kamar saja, satu tempat saja. Sehingga ini terjadi berulang-ulang. Sehingga Abbas yang pada saat itu masih kecil tidur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur bersama dengan khalahnya, bibinya, Maimunah, dalam satu ranjang. Sehingga Abdullah bin Abbas meriwayatkan tentang tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi beberapa kali, bukan satu kali. Dan Abdullah bin Abbas pun meriwayatkan bahwasanya Nabi kalau tidur mendengkur. Dari Abdullah bin Abbas. Nabi kemudian bangun di sepertiga malam terakhir. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari sesuatu yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan untuk mengambil air wudu, maka yang mengambilnya adalah Abdullah bin Abbas tanpa diminta. Abdullah bin Abbas yang menuangkan, Abdullah bin Abbas yang menyiapkan untuk Nabi wudu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan terima kasihnya dengan apa? Dengan apa? Dengan pelukan. Dengan pelukan kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipeluk. Nabi mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi terhadap amalan yang dianggap biasa saja, akan tapi dipeluk oleh Nabi. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma allimhul Qur'an. Ya Allah, ajarkanlah kepada anak ini Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah kepada anak ini pemahaman agama. Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah Abdullah bin Abbas ini ta'wil, tafsir Al-Quranul Karim. 3 doa disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam 3 waktu yang berbeda.
dengan kejadian yang hampir sama. Ketika beliau membutuhkan air wudhu, maka dengan sigapnya Abdullah ibn Abbas menyiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ibn Abbas pun menjadi seorang yang dikatakan turjumanul Quran, yang menerjemahkan Al-Quranul Karim. Beliau penerjemah Al-Quranul Karim, yang beliau mengetahui tafsir Al-Quranul Karim. Murid-murid beliau pun dikenal dengan tafsir Al-Quranul Karim. Sehingga ketika usia beliau yang tidak lebih dari 16-17 tahun, oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau digabungkan dengan para sahabat yang telah berperang dalam perang Badar. Umar bin Al-Khattab, beliau memiliki majelis yang majelisnya itu berisi orang-orang yang dulu, para sahabat yang dulu ikut berperang dalam perang Badar. Sehingga apabila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kesulitan dalam satu permasalahan, beliau tidak menjawab, tidak berijtihad dengan kemampuan beliau sendiri, akan tapi bertanya kepada para sahabat-sahabat yang lainnya. Bisa jadi di antara mereka ada sahabat yang mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Umar ibn al-Khattab. Maka di antara yang hadir tersebut ada Abdullah ibn Abbas yang masih remaja. Maka sebagian para sahabat berkata, "Wahai Umar, kami juga punya anak yang seusia dengan anak ini. Kenapa engkau memasukkan anak ini ke dalam majlis ini?" Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didiamkan. Maka suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kehadiran Abdullah bin Abbas bertanya kepada para sahabat di majlis tersebut yang berkaitan dengan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bertanya. Maka para sahabat mengatakan, apabila datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila datang pembebasan kota Mekah dan engkau dapati bahwasanya manusia datang berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bertasbihlah dengan memuji Allah dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mendengar jawaban tersebut dan ditanyakan kepada sebagian yang lain diam. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, Abul Abbas, apa yang kau ketahui tentang surat An-Nasr tadi? Abdullah bin Abbas paham pada saat itu ini adalah jawaban dari protes sebagian bapak-bapak yang tidak terima dengan kehadiran dia di majlis tersebut. Maka kata Abdullah bin Abbas, surat An-Nasr adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bahwasanya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Maka bersiap-siaplah untuk bertemu dengan utusan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang sangat dalam. Walaupun oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, kedua tafsir ini dibenarkan, dibetulkan, kedua-duanya benar. Akan tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah wahai Abdullah, tidaklah saya mengetahui makna surat An-Nasr kecuali apa yang telah engkau katakan tadi. Allahu Akbar. Ini adalah berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pula usaha Abdullah bin Abbas untuk menuntut ilmu. Beliau tidak mengandalkan bahwasanya diri beliau adalah sepupu Rasulullah kemudian berpangku tangan. Beliau tidak pernah mengandalkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau tidak mau menuntut ilmu. Tidak pernah. Akan tapi apa yang beliau lakukan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau mencari ilmu. Sehingga ada temannya yang mengajak beliau untuk berbuat hal yang mubah, beliau tidak mau.
Beliau sibuk untuk mencari ilmu terhadap pembesar-pembesar para sahabat. Bahkan di waktu yang sangat panas, di musim panas, beliau datang ke rumahnya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, seorang ahli ilmu dari kalangan sahabat. Begitu beliau sampai ke rumahnya Zaid bin Thabit, beliau mendapati rumah Zaid bin Thabit tutup. Apakah beliau pulang? Tidak. Apakah beliau mengetok pintu rumah Zaid bin Thabit? Tidak. Sangat beradab sekali. Walaupun dibolehkan untuk mengetok pintu. Beliau tunggu di depan rumah Zaid bin Thabit. Dengan angin yang sangat panas bercampur dengan debu. Tuh, beliau menunggu sampai Zaid bin Thabit keluar. Maka begitu Zaid bin Thabit keluar, terperangah Zaid. Wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau lakukan hal ini? Dalam rangka apa? Menuntut ilmu, menghormati ilmu, menghormati orang yang memiliki ilmu. Dan beliau pun berusaha untuk senantiasa belajar serta belajar. Sehingga riwayat hadis yang beliau riwayatkan kepada umat ini termasuk sangat banyak sekali. 1660 hadis. 1660 hadis. Dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mustasfa, saya tidak baca kitab tersebut, saya dapat nukilan dari Ibn Mulakkin dalam kitab Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya hadis yang langsung didapat oleh Abdullah ibn Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung cuma 4 ataupun 6 hadis saja. 4 ataupun 6 hadis saja. Berarti 1656 ya, apa 54 ya. Itu bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Bertanya. Beliau mungkin hanya dapat 4 hadis. Hadis, ya ghulam inni wa'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak. Langsung dari Rasulullah. Hadis ketika beliau melewati orang-orang yang sholat ketika Rasulullah lagi sholat di Mina, beliau langsung meriwayatkan. Hanya beberapa hadis. Yang lainnya beliau bertanya kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menjadi pembesar dari ulamanya para sahabat. Sehingga beliau termasuk dari Al-Abadilah. Siapa yang ingat Al-Abadilah? Al-Abadilah. Kenapa namanya Al-Abadilah? Ada yang ingat? Iya, namanya Al-Abadilah, Abdullah. Abdullah yang 4. Maka beliau termasuk dari Abdullah yang 4. Siapa saja? Seperti yang saya sebutkan, Abdullah dalam para sahabat itu mungkin lebih dari 1000. Tapi ini Al-Abadilah, Abdullah yang 4. Yang pertama, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Mas'ud. Mereka lah para ulama-ulama dari kalangan sahabat yang mereka wafatnya di akhir hayat para sahabat. Sehingga para tabi'in mereka menerima ilmu dari Abdullah ibn Abbas. Sehingga para sahabat berkata tentang Abdullah ibn Abbas ini dengan perkataan yang luar biasa. Abdullah ibn Mas'ud, salah seorang ulama dari kalangan sahabat, beliau berkata,
La ya'riful fadla illa dhul fadli. Saya berkata sebelum menukil perkataan Abdullah ibn Mas'ud, tidaklah ada yang mengetahui tentang seorang yang memiliki keutamaan kecuali orang yang memiliki keutamaan tersebut. Orang yang berilmu mengetahui orang yang di hadapannya itu berilmu ataukah tidak ketika orang tersebut memiliki ilmu. Berkata Abdullah ibn Mas'ud tentang Abdullah ibn Abbas, huwa turjumanul Quran. Lau adraka asnanana ma asyarahu minna rajulun. Dia adalah penerjemah Al-Quran. Abdullah ibn Abbas adalah penafsir Al-Quran. Apabila dia mendapati usia-usia kami, ataupun usia-usia kami ini, ataupun dia ini menjadi orang yang sebaya dengan kami, pastilah tidak ada orang yang mampu melampaui Abdullah ibn Abbas ini. Tidak ada yang mampu. Berkata Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar dan Al-Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid ini adalah murid dari Abdullah ibn Abbas, yang mana beliau telah menghatamkan Al-Quran kepada Abdullah ibn Abbas 3 kali. Saya menggunakan tangan kiri, tangan kanannya megang tab ya. 3 kali. Setiap ayat oleh Al-Imam Mujahid ditanya tentang ayat tersebut. Ini maknanya apa? Artinya apa? Berkata keduanya, ma sami'tu futyan ahsana min futya Ibn Abbas illa an yaqula qala Rasulullah. Keduanya berkata, saya tidaklah mendengar fatwa yang lebih baik daripada fatwanya Abdullah ibn Abbas. Fatwa itu jawaban terhadap pertanyaan yang ditujukan kepada orang alim. Sehingga orang alim memberikan fatwa, penjelasan terhadap seseorang atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Abdullah ibn Abbas ketika menjawab senantiasa diiringi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Berkata Al-Imam Tawus. Tawus juga termasuk muridnya Al-Imam Abdullah ibn Abbas. Beliau berkata, Tawus ini, beliau pembesar dari ulama tabi'in di kota Mekah. Disebutkan beliau adalah orang yang berkulit hitam, tinggi, dan murid-murid beliau adalah orang-orang Arab. Al-Imam Tawus mengatakan, adraktu nahwa 500 min ashabi Rasulillah. Saya telah bertemu dengan 500 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Tawus ini adalah pembesar dari kalangan tabi'in. Bukan seorang tabi'in yang bertemu dengan 1-2 sahabat. Akan tapi 500 dari sahabat-sahabat Nabi. Idza khalafu Ibn Abbas lam yazal yuqarriruhum hatta yantahu ila qawlihi. Saya dapati 500 sahabat itu apabila mereka berbeda pendapat dengan Abdullah ibn Abbas, maka Abdullah ibn Abbas senantiasa bisa meyakinkan mereka, mampu menaklukkan mereka dengan hujah-hujah, dengan dalil, sampai semuanya merujuk kepada perkataannya Abdullah ibn Abbas. Berkata Al-Imam Yazid ibn Al-Asam, beliau berkata, kharaja Ibnu Abbas hajjan ma'a Muawiyah. Abdullah ibn Abbas suatu ketika menunaikan ibadah haji dan bertepatan dengan hajinya Muawiyah, Amirul Mukminin, sahabat yang besar yang 40 tahun menjadi pemimpin untuk kaum muslimin. Maka dikatakan oleh Yazid, fakana li Muawiyah mauqib. Pada saat itu Muawiyah memiliki rombongan yang sangat besar, orang yang mengikuti Muawiyah. Orang yang mengikuti Muawiyah berarti apa? Ini mereka mengikuti khalifah. Mereka mendapatkan ilmu dan bisa juga mereka mendapatkan harta. Karena Muawiyah dikenal dengan kedermawanan yang luar biasa. Dan orang alim juga dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali Ibni Abbas mauqibun
mimman yatlubul ilma. Dan di sisi lain ada orang-orang yang berkumpul kepada Abdullah ibn Abbas dengan jumlah yang sangat besar, yang mereka adalah para penuntut ilmu. Semuanya penuntut ilmu. Sehingga dalam majlisnya Abdullah ibn Abbas tidak ada kesia-siaan sedikit. Satu majlis datang, mereka membahas tentang tafsir. Satu majlis datang lagi membahas tentang fikih. Satu majlis datang lagi membahas tentang syair. Satu majlis datang lagi berubah orangnya. Abdullah bin Abbas tetap di tempatnya. Datang lagi, beliau sebutkan tentang apa yang beliau miliki. Sehingga apabila beliau dapati orang-orang yang ada di sekitarnya itu sudah mulai jenuh, kelihatan. Orang kalau sudah mulai jenuh, capek, kelihatan. Maka Abdullah bin Abbas memanggil orang yang dia itu bisa menyegarkan suasana. Fulan, sini. Kamu ada cerita-cerita yang lucu enggak? Ada. Coba cerita dulu. Cerita sampai seger lagi orangnya, udah duduk lagi. Majelis lagi. Jadi semuanya di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sehingga dikatakan oleh Al-Qasim ibn Muhammad, "Ma ra'aitu fi majlisi Ibn Abbas batilan qat." Saya tidak pernah mendapati di dalam majlisnya Ibn Abbas satu kebatilan sedikit pun. Wa ma sami'tu fatwan ashbaha bisunnati min fatwah. Dan saya tidak pernah mendapati fatwa yang lebih mirip dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat mendekati sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali fatwanya Abdullah bin Abbas. Berkata Imam Masruq. Masruq ini kalau enggak salah muridnya dari muridnya Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Abbas, Masruq. Jadi pernah dicuri sehingga pernah diculik. Saya lupa namanya. Sehingga julukannya Al-Imam Masruq. Masruq itu apa? Masruq. Dari Saraka Yasriku. Pernah diculik ya. Jadi orang ini pernah diculik sehingga julukannya dari kecil Masruq. Orang yang pernah diculik. Al-Imam Masruq berkata, "Kuntu idza ra'aitu Ibn Abbas qultu ajmalun nas." Saya apabila melihat Abdullah bin Abbas, maka saya berkata apa? Ini orang paling ganteng ini. Paling cakep. Karena Abdullah bin Abbas orangnya putih, wasiman, jasiman. Orangnya tinggi besar dan putih. Tampan, sehingga dikatakan sabihul wajh. Wajahnya itu berbinar-binar, berseri-seri. Seperti bapaknya Abbas. Bapaknya Abbas tinggi besar. Sehingga apabila naik kuda, kakinya itu nyeret. Kuda yang tinggi, Abdul Abbas, bapaknya itu apabila naik kuda, kakinya nyeret di bawah. Begitu juga Abdul Muttalib. Abdul Muttalib orangnya tinggi besar. Tampan. Sehingga ketika sudah usia tua, bertemu dengan Abraha, yang akan menghancurkan Ka'bah, dan pada saat itu Abraha fisiknya gimana? Kecil, pendek, hitam, orang Ethiopia, orang Habasyah. Begitu bertemu dengan Abdul Muttalib, dia langsung minder. Bahkan dalam satu riwayat, dia yang tadinya duduk di singgasana langsung duduk di tanah. Dia mempersilakan Abdul Muttalib untuk duduk di atas kursi kemuliaannya. Maka begitu juga Abdullah bin Abbas cucunya. Dikatakan oleh Masruq, apabila engkau melihat Abdullah bin Abbas, maka engkau akan mendapati orang ini paling gantengnya orang. Wa idza takallama, apabila dia sudah bertutur kata, qultu, saya akan berkata, afsahun nas, orang ini sangat fasih. Perkataannya fasih. Tidak ada celah dalam kesalahan-kesalahannya, rapi tutur katanya. Sehingga dari perkataannya saja seorang itu bisa terkesima, baru perkataannya. Fa idza tahaddatsa, apabila sudah berbicara mengenai ilmu, qultu a'lamun nas, maka orang ini adalah orang yang paling alim, paling luar biasa, paling alim. Sehingga dikatakan oleh seorang tabi'in, Abu Wa'il Syakik, beliau berkata,
suatu ketika Abdullah bin Abbas menjadi khatib dalam padang Arafah. Di wukuf Arafah beliau menjadi khatib. Di khutbah tersebut beliau membahas tentang surat An-Nur. Dari awal sampai akhir beliau tafsirkan secara terperinci. Maka kata Abu Wa'il, "Ma ra'aitu wa la sami'tu kalama rajulin mithlahu." Saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah mendengar seseorang berkata dengan perkataan seperti perkataannya Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan Al-Quran. Saya tidak pernah mendengar. Lau ra'athu farisun warrum la aslamat. Apabila orang-orang kafir dari orang Romawi, orang Persia, mereka bisa bahasa Arab dan mendengar tafsir Abdullah bin Abbas ini, maka pastinya mereka semuanya akan meluk Islam. Luar biasa. Dan ini perkataan-perkataan yang sangat banyak dari para tabi'in yang berkaitan dengan Abdullah ibn Abbas. Orang yang sangat alim sekali dan keilmuannya diakui. Beliau itu tinggal di kota Mekah. Sehingga banyak para tabi'in yang mereka tinggal di kota Mekah menjadi murid dari murid-muridnya Abdullah ibn Abbas ini. Seperti Al-Imam Mujahid, seperti Sa'id ibn Jubair, seperti Ikrimah. Ikrimah ini budaknya Abdullah ibn Abbas. Orangnya sangat pintar sekali, sangat jenius sekali. Akan tapi tidak mau duduk di majelisnya Abdullah ibn Abbas. Oleh Abdullah ibn Abbas diapain? Diikat di tiang. Jadi disuruh mendekat ke tiang, diikat oleh Abdullah ibn Abbas. Sehingga Abdullah ibn Abbas berbicara, oleh Ikrimah ini langsung direkam. Kemudian beliau pindah ke kota Taif. Ketika Abdullah ibn Zubair menjadi khalifah di kota Mekah. Menjadi khalifah untuk seluruh kaum muslimin. Bukan berdasarkan dengan pemberontakan, akan tapi kaum muslimin membaiat Abdullah ibn Zubair ketika Bani Umayyah dipimpin oleh Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Seorang pemuda, anaknya Yazid, yang dia menjadi pangeran mahkota, putra mahkota. Ketika Yazid wafat, maka Muawiyah ini menjadi pengganti dari Yazid. Jadi Muawiyah dua. Muawiyah kedua setelah Muawiyah senior. Akan tapi Muawiyah itu ketika dia angkat menjadi raja, menjadi khalifah, dalam keadaan sakit. Sehingga di atas ranjang saja, di atas kasur saja. Hanya 2 bulan saja kemudian meninggal dunia. Tanpa menunjuk seorang pengganti. Sehingga pada saat itu, sebagian besar negeri-negeri Islam membaiat Abdullah ibn Zubair menjadi khalifah. Maka Abdullah ibn Abbas tidak mau membaiat Abdullah ibn Zubair. Maka beliau pun pindah ke kota Taif. Dan beliau wafat di kota Taif pada tahun 68 kalau nggak salah. Iya, 68. Beliau wafat usianya 71. Dan ketika wafat yang menyalatinya adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Siapa Muhammad Al-Hanafiyah itu? Muhammad Al-Hanafiyah itu adalah anaknya Ali ibn Abi Thalib. Akan tapi beliau dikenalnya dengan Al-Hanafiyah karena ibu dia bukanlah Fatimah bintu Rasulillah, bukan. Sehingga ibunya adalah dari bangsa Hanifiyah sehingga dinisbatkan kepada Hanifiyah. Maka yang menyalati Abdullah ibn Abbas, imamnya adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Dan ketika kerandanya dibawa menuju pemakaman, maka banyak dari perawi seperti Maimun ibn Mahran dan dalam kitab-kitab yang membahas tentang biografinya Abdullah ibn Abbas menceritakan ketika kerandanya dibawa, ada seekor burung yang burung tersebut masuk ke kafannya Abdullah ibn Abbas. Yang burung tersebut tidak pernah terlihat sebelumnya. Burung tersebut warnanya putih. Maka ketika keranda tersebut dibawa,
dan akan dimasukkan ke dalam liang kubur, bersuaralah dari kafannya Abdullah bin Abbas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dibaca ayat tersebut sampai selesai. Maka kemudian dimasukkan dan kemudian selesai. Disebutkan riwayat lain burung tersebut keluar lagi dari tanah ketika tanah tersebut telah rata. Banyak riwayat yang menyatakan demikian. Alhasil menunjukkan ini akan keutamaan dari Abdullah ibn Abbas. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib disebutkan oleh Muslim ibn al-Makki memiliki 10 anak laki. Yang pertama namanya Al-Fadl, kedua Qutham, ketiga Abdullah, keempat Ubaidullah, kelima Abdurrahman, keenam Ma'bad, ketujuh Aun, kedelapan Al-Harith, kesembilan Kathir, kesepuluh Tamam. Nama dari anaknya Abbas. Dikatakan oleh Muslim Al-Makki, dia mengatakan 10 anak ini lahir dari satu rahim dan lahir di satu rumah, akan tetapi ketika wafat di tempat yang berbeda-beda. Bukan di semuanya kota Mekah, tidak. Lahir semuanya di kota Mekah, akan tetapi ketika meninggal dunia maka berbeda-beda meninggalnya di mana-mana. Disebutkan Al-Imam Muslim Al-Makki mengatakan, ma ra'aitu mithla bani ummin wahida ashraf wulidu fi darin wahida ab'adu kuburan min bani ummil fadl. Saya tidak pernah melihat anak-anak dari satu ibu yang mereka semuanya adalah ashraf, orang-orang yang mulia, lahir di satu rumah, akan tetapi kubur-kubur mereka tersebar di mana-mana. Jadi kubur mereka itu tersebar di 10 kota atau 10 daerah. Maka beliau pun merinci. Mana rinciannya? Disebutkan Kathir meninggal atau wafat di Yanbu. Al-Fadl di Ajnadain. Abdurrahman dan Ma'bad di Afrika. Abdullah di kota Taif. Ubaidullah di kota Yaman. Atau dikatakan di Syam. Qutham di Samarqand. Gak apa-apa, hatta cukup tentang kisah dari Abdullah bin Abbas pun insyaallah bermanfaat untuk kita. Kita lanjutkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kubur. Disebutkan kuburnya ada di kota Madinah. Disebutkan bahwasanya kuburnya ini ada di Baqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kubur tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Keduanya telah ataupun lagi diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidaklah disiksa yang berkaitan dengan dosa-dosa yang sangat besar. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi mengetahui hal tersebut melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang di dalam kubur keduanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu azab. Karena di dalam kubur ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Dan beliau mengabarkan bahwasanya keduanya dalam keadaan diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya diazab bukanlah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang besar. Perkara yang besar artinya bisa jadi dikatakan sebagai perkara yang besar, bukan perkara yang besar. Buat manusia itu adalah bukan perkara yang besar. Ataupun perkara-perkara yang dianggap biasa-biasa saja. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang besar. Karena dalam ayat Allah katakan, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ketika yang berkaitan dengan hadis, dengan gosip yang berkaitan dengan kehormatan Aisyah. Allah katakan dalam surat An-Nur,
kalian mengira hal ini adalah perkara yang biasa saja, perkara yang remeh, membahas tentang kehormatannya Aisyah radhiyallahu anha. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala perkara tersebut adalah perkara yang besar. Bisa juga yang berkaitan dengan hal ini. Rasulullah katakan keduanya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perkara yang besar untuk manusia. Manusia menganggapnya adalah perkara yang biasa-biasa saja. Menunjukkan bahwasanya kedua orang yang diazab di dalam alam kubur tersebut bukan orang-orang kafir. Bukan orang-orang munafik. Karena kafir dan munafik adalah perkara yang tidak diragukan lagi besarnya oleh para sahabat. Oleh orang-orang yang beriman. Kekufuran dan kemunafikan. Sehingga menunjukkan orang yang di alam kubur tersebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang matinya pada zaman jahiliyah, bukan juga orang yang mati di atas kemunafikan, bukan pula orang yang mati di atas kekufuran, karena hal tersebut kekufuran dan kemunafikan dan masa-masa jahiliyah, masa kelam jahiliyah semuanya adalah perkara-perkara yang dianggap dengan perkara yang besar. Yang kedua yang berkaitan dengan makna dari keduanya tidak diazab dengan perkara-perkara yang besar, bisa jadi perkara tersebut adalah perkara yang tidak besar, artinya sangat mudah sekali seseorang untuk selamat dari keduanya. Perkara-perkara yang bisa dihindari oleh seseorang. Akan tetapi ada sebagian yang meremehkannya, maka dua hal tersebut atau hal tersebut menjadikan seseorang diazab dengannya. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang di antara keduanya yang mendapatkan azab kubur tersebut, fakana la yastatiru minal baul. Dia tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Ataupun ketika dia buang hajat. Artinya ketika dia buang hajat, dia mempertontonkan auratnya. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Tidak berusaha untuk menghindar dari pandangan manusia. Kita telah membahas sebelumnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau buang hajat, maka hilang dari pandangan manusia. Maka dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak menutup aurat ketika buang air kecil, maka termasuk sebab untuk seseorang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, di alam kubur. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak menutup aurat ataupun menampakkan aurat walaupun tidak dia dalam keadaan buang hajat, maka ini adalah dosa. Tidak boleh. Sehingga sebagian ulama mengatakan makna dari la yastatiru artinya la yastanzihu. Dia tidak menjaga kebersihannya dari percikan air kencing. Ini untuk laki-laki ataupun perempuan sama saja. Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita, jangan sampai diri kita ini terkena percikan air kencing kembali kepada diri kita. Sehingga diusahakan ketika buang air kencing, kita usahakan jangan sampai ada percikan tersebut kembali kepada diri-diri kita. Baik kepada kaki ataupun kepada baju kita. Lebih-lebih kalau kita masuknya itu di tempat sekarang itu seperti apa tuh? Yang sambil berdiri itu ya. Iya. Ya di mall, kadang-kadang di mall, di hotel tuh. Kalau kita masuk restroomnya kita mendapatkan demikian kan. Nah, itu kita sangat harus hati-hati. Jangan sampai ketika kita buang air kecil di situ,
kemudian kembali lagi kepada diri kita. Harus hati-hati. Ya, hati-hatinya bisa jadi dorongannya harus kita atur bisa, ataupun kalau kita lebih hati-hati lagi supaya lebih waspada, tidak was-was ya, kita cari di WC saja supaya kita lebih nyaman dalam buang air kecil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tanazzahu minal baul fa inna 'ammata 'adzabal qabri minhu." Bersihkanlah diri kalian dari air kencing. Hati-hatilah kalian dari air kencing. Ini untuk laki-laki dan perempuan berlaku. Fa inna 'ammata 'adzabal qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur adalah dari percikan air kencing. Harus hati-hati, tapi jangan sampai was-was. Yang penting telah selesai, kemudian kita istinja, kemudian keluar. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal akharu, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Maka yang kedua ini adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan melakukan namimah. Namimah itu adalah, sebutkan definisinya adalah naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad. Seseorang menukil perkataan orang lain untuk orang lain dalam rangka merusak hubungan di antara keduanya. Di omongan seseorang, baik omongannya itu benar ataupun dibikin-bikin, maka disampaikan kepada orang yang berkaitan. Disampaikan lebih-lebih, bumbunya lebih banyak. Biasanya bumbunya itu lebih banyak. Kalau tidak sangat asin, nanti sangat manis. Ya kan? Bumbunya itu lebih banyak daripada bahannya. Sehingga orang yang mendengarnya menjadi marah. Maka ini adalah amalan yang akan menjadikan seorang berhak untuk mendapatkan azab di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang kedua adalah orang yang melakukan namimah, adu domba di antara manusia. Yang ini dengan ini dia adu. Yang itu dengan itu dia adu. Apalagi yang diadu itu adalah ustadz. Antum tahu nggak ustadz fulan? Didengar, nah enak nih kalau makannya ustadz itu enak, kehormatannya ustadz enak. Ini gini, ini bahaya ya kawan. Kalau adu domba, namimah itu sama saja gibah plus. Bener nggak? Tidak ada orang yang melakukan namimah kecuali dia melakukan gibah. Jadi gibah plus itu adalah namimah. Ketika ustadz dijelekkan kehormatannya, apabila berkaitan dengan sosok ustadz, sosok da'i, sosok ulama, itu dosanya lebih dari orang-orang biasa. Walaupun ustadz manusia, ustadz banyak yang salah. Da'i juga banyak yang salah, ulama juga banyak yang salah, karena semuanya manusia. Akan tetapi ketika kita menggerogoti kehormatan mereka, efeknya bukan hanya kepada kehormatan mereka saja, akan tapi efeknya kepada apa? Kepada apa yang mereka sampaikan. Yang mereka sampaikan adalah Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman salaful ummah. Kemudian karena ada orang-orang yang menggerogoti kehormatan mereka, perkataan-perkataan mulia ini menjadi tidak berharga di telinga orang-orang yang telah digerogoti hatinya oleh orang yang mengadu domba tersebut. Sehingga perkataan-perkataan yang berkata tentang Allah berkata, Rasulullah berkata, di hati orang yang telah dirusak oleh pengadu domba tersebut tidak berharga sedikit pun. Dampaknya jelek nggak ya kawan? Jelek nggak dampaknya? Lebih jelek daripada dampak orang-orang biasa ketika digerogoti kehormatannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang namimah ini sangatlah dahsyat sekali. La yadkhulul jannata namam.
orang yang melakukan namimah ini tidak akan masuk surga. Bahaya sekali. Karena orang yang mengadu domba di antara dua orang yang memiliki hubungan, bisa jadi bahkan suami istri, bisa dirusak hubungan keduanya hanya dalam sesaat saja. Sehingga dalam kitab Tauhid, ketika membahas tentang bagian-bagian sihir, ada jenis yang kelima adalah namimah. Sihir itu diantaranya namimah. Karena dampaknya sihir, diantaranya yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Baik pasangan hidup ataupun yang lainnya. Bisa jadi relasi bisnis, bisa jadi yang biasanya jamaah kajian duduk bersama. Dengan orang menyebarkan adu domba di antara keduanya, dia telah mampu memisahkan keduanya hanya sesaat saja. Bisa jadi seorang penyihir, dukun, ketika berusaha untuk memisahkan di antara keduanya dengan sesajen, dengan amalan-amalan yang ia lakukan dengan syaitan yang dia telah terikat dengannya, membutuhkan waktu yang lama. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, sehingga pasiennya bolak-balik ke dia itu 3 kali, 4 kali. Akan tapi orang yang adu domba bisa memisahkan di antara keduanya hanya dengan helaan napas saja. Jadi sangat dahsyat sekali yang berkaitan dengan adu domba. Padahal yang berkaitan dengan islah di antara manusia, kita boleh bisa untuk berbohong. Boleh. Kita tahu nih si fulan sama si fulan enggak akur. Kita islahkan di antara keduanya. Bisa jadi dengan disisipi dengan sedikit kebohongan. Dengan mengatakan si fulan tadi berbicara tentang antum itu Masya Allah, nyanjung antum terus. Ataupun antum berkata kepada orang ini, si fulan kirim salam sama antum. Boleh itu. Tapi untuk adu domba sangat bahaya sekali dan kita harus berhati-hati. Habis. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, melanjutkan tentang hadis dari Abdullah ibn Abbas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum.